Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Wa inna ta'aluma wa ta'alima wa tadabbur wa tadhkira wa naqa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hafalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalilata al khair bi tiqa wajhillahi wa marbatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في العالمين آمين. السنة التاسعة من الهجرة. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Fisanati tasiati, pada tahun yang ke-9 Hijriah, hadasat Ghazwatu Tabuk, terjadilah peristiwa perang Tabuk. Walam yakun fiha harbun, namun tidak terjadi adu senjata atau tidak terjadi pertempuran. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu kenapa terjadi peristiwa perang Tabuk ini. Yang mana Tabuk ini adalah suatu tempat yang berada di dekat wilayah Syam, ya, perbatasan antara wilayah kekuasaan Islam dengan Syam atau Romawi. Wasababuha annahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alaihi salatu wasallam, anna Ruma tajama'at fi Syami li muharabatil muslimina fi biladihim. Terdengar kabar bahwasanya sampai berita kepada Rasulullah SAW, kelompok Romawi telah berkumpul di Syam untuk menyerbu kelompok kaum muslimin di negara mereka, di wilayah mereka. Jadi dalam hal ini kelompok Romawi baru saja mengalahkan Persia dalam perang besar, sehingga kemudian ada berita bahwasanya kelompok Romawi ini ingin menggempur kelompok Muslim, apalagi sempat terjadi perang Mu'tah, ya, yang mana dalam hal ini kelompok Muslim berhasil menyelesaikan perang tersebut, sehingga mungkin ada dendam, ada mungkin perasaan ingin membalas, ada kemudian ingin menyerbu kelompok Muslim ini dari kelompok Romawi. Nah, di samping itu juga terdapat kabar berita yang menyatakan bahwasanya kelompok Romawi ini sudah menyiapkan pasukan di Syam untuk menyerbu kelompok kaum Muslimin. Namun Fajahaza alaihi salatu wassalamu jaishan minal mu'sirina yablughu adaduhu 30,000. Ketika dikumpulkan, ya, dalam kondisi saat itu suasana sedang sulit, ya. Jadi pasukan saat itu sedang sulit, ya, sulit dari berbagai faktor karena biaya perang yang sangat mahal, sehingga kemudian kekurangan mungkin secara finansial dan sebagainya, sehingga disebutlah pasukan di situ yang akan perang ke Tabuk saat itu disebut dengan pasukan Mu'sir, ya, atau Mu'sirin. Ya, dari kata usar, sulit, karena saat itu mereka dalam kondisi perang dengan penuh keterbatasan. Ya belum ada duhu salasin alfan, jumlah mereka lebih kurang sekitar 30.000 orang. Wa talaba nafaqatahu minal aghniya, bahkan Rasulullah SAW meminta, ya, nafkah perang, artinya dalam ini meminta untuk kepada kaum muslimin, orang-orang kaya saat itu yang mau menyumbangkan hartanya untuk peperangan, untuk disumbangkan sebagai modal perang, seperti itu, ya. Falabbu talaba Rasul, lalu kemudian mereka menyambut baik, ya, permintaan Rasulullah SAW, dan banyak di antara para sahabat yang kemudian menyumbangkan harta mereka sebagai nafkah peperangan, ya, atau dalam hal ini modal perang mereka. Di antaranya Abu Bakar yang dalam riwayatnya menyedekahkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab menyedekahkan sebagian hartanya, dan yang terbanyak yang menyedekahkan hartanya adalah karena aktsaruhum nafaqatan Utsman bin Affan. Wa hadza awwalu kitabin fil Islam, inilah awal mula permintaan untuk mengumpulkan harta demi peperangan dalam Islam. Wajah alaihi salatu wassalamu sab'atun min fuqaha'il Madinah. Lalu kemudian ada 7 orang dari fuqaha'ul Madinah, al-fuqaha'us sab'ah, mendatangi Rasulullah SAW, yatlubuna ayyahmilahum. Ya, mereka meminta untuk kepada Rasul untuk membekali mereka supaya mereka ikut perang dengan bekal. Faqala lahum la ajidu ma ahmilukum alaih. Tawallaw wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Namun Rasul berkata, aku tidak mendapati apa yang bisa aku bekali kalian. Ya, tawallaw, lalu kemudian mereka pergi, wa'yunuhum tafidu minad dam'i, dalam keadaan air mata mengalir berlinang, hazanan bersedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak mendapati apa yang mereka harapkan. Sumasara bil jaisi, kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama pasukan tersebut meskipun dalam kondisi penuh keterbatasan dan kesulitan, hatta wasala ila Tabuk, sampai kemudian mereka sampai di Tabuk. Falam yajid fiha jaisyan kama balahu, namun ketika sampai di Tabuk justru tidak mendapati apapun dari pasukan kelompok Romawi. Ya, jadi dalam hal ini
berita tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam hal ini ketika mereka sampai di sana, ternyata tidak ada pasukan dari kelompok pasukan Romawi yang berada di sana. Nah, dalam hal ini diambillah kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil alih beberapa wilayah yang berada di dekat Tabuk saat itu sehingga di bawah kekuasaan Islam. Takhalluful munafiqin, ya. Lama ta'ahab Rasul SAW, ketika Rasulullah SAW bersiap untuk khuruj, ya, keluar perang menuju Tabuk, qala qaumun minal munafiqina li ba'dihim, ya, berkata sebagian kaum dari kelompok munafik, ya, kepada sebagian yang lain, la takhruju fil har, jangan keluar perang pada kondisi panas saat ini. Jadi saat itu kondisinya sangat sulit, ya, dan sangat panas juga cuaca saat itu. Nah, sebagian dari kelompok munafik ini tidak mau ikut berperang, bahkan mengajak saudara-saudara mereka sesama munafik untuk tidak ikut berperang. Fa'anzalallahu fihim, lalu kemudian Allah SWT menurunkan ayat dalam Al-Quran, wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun, ya. Sekarang memang panas, ya, tapi nanti api neraka jahanam itu lebih panas kalau seandainya mereka mengetahui. Fatakhallafa Abdullah bin Ubay ma'a katsirin minal munafiqin. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bersama dengan banyak kelompok kaum munafir, ya, kelompok kaum munafik itu meninggalkan pasukan yang harusnya mereka tadinya ingin pergi, lalu kemudian mereka tidak jadi pergi, ya, meninggalkan pasukan Rasulullah SAW. Nazala fihim qaulu ta'ala, Allah turunkan firman-Nya berkaitan dengan hal ini, wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah, dan tetap atau tinggallah kelompok-kelompok yang mendustai Allah dan Rasulnya, tidak jadi ikut berperang bersama Rasulullah menuju Tabuk. Wasta'dzana Rasulah. Nah, akan tetapi dalam hal ini ada beberapa kelompok, ya, al-mu'adzirun, orang-orang yang apa namanya, meminta izin kepada Rasul seolah-olah mereka itu punya uzur nggak bisa perang, ya, minal Arab, dari kelompok orang-orang Arab. Ya, wa ba'dul munafiqin, di antara mereka juga ada kelompok orang-orang munafik. Jadi ada yang memang minta izin, Rasul kami mungkin nggak bisa ikut perang sekarang karena kami nggak bisa ikut perang dan lain sebagainya, bla 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 alasannya. Fa'adina lahum, karena Rasul adalah orang yang baik hati, Rasul mengizinkan mereka pada awalnya. Jadi ada kelompok yang datang kepada Rasul, kami nggak mau ikut perang karena saat ini begini begini begini, akhirnya Rasul izinkan. Akan tetapi fawabbahallahul munafiqina biqaulih, ya, orang-orang munafik yang pura-pura minta izin karena ada uzur padahal mereka memang tidak mau ikut perang. Jadi memang ada mungkin sebagian yang tidak bisa ikut perang, ada sebagian yang pura-pura tidak bisa ikut perang. Nah, orang yang munafik yang pura-pura tidak bisa ikut perang ini dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, laukan aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, kalau seandainya yang diincar dari peperangan adalah sesuatu yang sangat besar nilainya, kemudian jaraknya dekat, justru mereka pasti akan ikut. Walakin ba'udat alaihim musyuqah, namun sekarang peperangan jauh dan mereka justru tidak mau ikut, gitu ya. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum, bahkan mereka berani bersumpah atas nama Allah, kalau kami mampu kami akan ikut, ya. Sekarang perkataan mereka seperti itu kepada Rasul, wahai Rasul kami izin nggak ikut perang, justru kami kalau mampu ini sekarang kami akan ikut, padahal mereka hanya pura-pura tidak mampu. Yuhlikuna anfusahum, hal yang demikian itu, ya, mereka mengira dengan ikut perang mereka akan hancur, sehingga atau dalam hal ini mereka akan kesusahan, sehingga kemudian mereka memilih untuk pura-pura tidak bisa ikut perang. Justru hal yang mereka lakukan berpura-pura itulah yang akan menghancurkan diri mereka nantinya. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang hanya berdusta. Wa qad ataballahu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil idni. Bahkan Rasul pun, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa memberikan izin kepada mereka, ya. Afallahu anka lima adzinta lahum, namun Allah kemudian memaafkan Rasulullah SAW. Dalam ayat ini disebutkan Allah memaafkan izin yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kelompok-kelompok yang tadi minta izin tidak berperang, hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin, ya. Jadi kelompok-kelompok yang belum jelas mana yang benar-benar orang yang jujur, mana benar orang-orang yang hanya pura-pura, belum jelas, tapi Rasul sudah izinkan semuanya. Lalu kemudian Allah maafkan perbuatan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, wa ta'lamal kadzibin. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan bahwasanya orang yang minta izin tidak ikut perang itu adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, hati mereka dipenuhi keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun, mereka hanya berputar-putar di sekitaran keraguan mereka. Jadi mereka tidak punya iman yang kokoh dalam diri mereka, sehingga kemudian mereka tidak mau ikut perang. Padahal Allah akan selalu memberikan bantuan, ya, dalam peperangan yang dijalani oleh kelompok umat Islam. Summa kadzabahumullahu fi 'udhrihim, ya, kemudian Allah mendustakan janji mereka atau menolak uzur mereka. Ya, jadi ada beberapa kelompok juga yang Allah tolak uzur mereka karena mungkin mereka berdusta atau pura-pura tidak sanggup, padahal mereka bisa saja untuk berangkat. Dalam Al-Quran, walau aradul khuruj la'adu lahu uddah, kalau seandainya mereka mau keluar, justru sebenarnya bisa saja mereka keluar.
Ya walakin karihallahum bi'atsahum, namun Allah sendiri tidak mau mereka yang pergi. Jadi memang dari awal Allah tidak menginginkan mereka untuk pergi. Fatsabatahum wa qila qudu ma'al qa'idin, lalu kemudian Allah membuat mereka malas, Allah membuat mereka enggan untuk berperang, dan dikatakan kepada mereka tetaplah bersama orang-orang yang tidak jadi berangkat perang. Walikai layak asal muslimun, agar kelompok kaum muslimin tidak putus asa dalam peperangan karena sebagian dari mereka tidak jadi ikut berperang. Ya, ala kulil munafikin, qala ta'ala, Allah mengatakan lau kharaju fikum mazadukum illa qabala. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan kalau mereka ikut pergi, ya tidak akan menambah apapun dari kalian kecuali hanya kerusuhan saja. Jadi mereka ini kalau ikut hanya akan ngerusuh saja nanti di pasukan kalian. Walau da'u khilalakum yabghunakumul fitnah, hanya menyebarkan fitnah, menyampaikan hal yang buruk, ya menyatakan hal-hal yang tidak, menyerah atau putus asa saja, menyampaikan hal-hal yang tidak perlu dalam peperangan. Wafikum sama unalahum, sementara di antara kalian ada kelompok orang yang senang mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Artinya mungkin ada orang yang akan terprovokasi nantinya di lapangan ketika peperangan, ketika mereka ikut. Jadi memang dari awal Allah buat mereka tidak ikut berperang karena akan berbahaya bagi kelompok kaum muslimin. Wallahu alimun bil zalimin, Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Laqad ibtaghaw fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun. Ya sungguh telah banyak sebelumnya mereka menyebarkan fitnah, ya, dan mereka membolak-balikkan fakta hingga kemudian tampaklah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenci kebenaran tersebut. Rujuk Rasuli ilal Madinati, kembalinya Rasulullah SAW ke Madinah. Aqama Rasulullah SAW di Tabuka ayyaman, ja'ahu fi asna'iha Yuhanna sahibu Ailah. Rasulullah SAW menetap di Tabuk beberapa hari. Ya, meskipun tidak terjadi peperangan, tapi Rasul menetap di Tabuk. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Rasul mengambil kesempatan berada di Tabuk untuk menaklukkan beberapa daerah, beberapa negeri yang mana di sana berada di sekitar Tabuk. Ya, lalu kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW itu Yuhanna, ya, seorang raja atau seorang pemimpin dari wilayah Ailah. Wa ma'ahu ahlu Jarba, lalu ada juga dari kelompok orang-orang Jarba, ya, ahlu Jarba, wa ahlu Adruh, wa ahlu Mina, dan orang-orang dari Adruh dan orang-orang dari Mina. Di mereka ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, mendatangi Rasulullah SAW, fasolahu, dan mereka berdamai. Dalam hal ini tunduk di bawah kekuasaan Islam, ala yang ta'il jizyah, dan mereka akan membayarkan jizyah. Fa'atahumul aman, lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan kepada mereka, tidak akan diperangi. Jadi mungkin ada beberapa wilayah yang mendapatkan kabar ada pasukan Muslim di sana, kemudian lebih memilih menghampiri Rasul, menyerah dulu dibandingkan nanti mereka diserang terlebih dahulu. Tsummastasyara ashabahu fis sayri ila ma huwa ab'adu min Tabuk. Lalu kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai apakah mereka harus melakukan ekspedisi militer yang lebih jauh daripada Tabuk. Artinya kita lanjutkan di sini atau stop di sini. Lalu kemudian Umar berkata, faqala lahu Umar, in kunta umirta fasir. Kalau seandainya engkau diperintah oleh Allah, maka jalan saja Rasul, jangan ragu. Jadi seolah-olah Umar meyakinkan Rasul. Namun Rasul berkata apa? Faqala alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu umirtu bisairi lam astasyir." Kalau seandainya saya sudah diperintah oleh Allah, saya tidak akan bermusyawarah dengan kalian. Artinya dalam hal ini, Rasul belum diperintah oleh Allah SWT atau belum turun perintah apakah melanjutkan ekspedisi militer atau stop sampai di sini. Namun dalam hal ini Rasul tetap bermusyawarah, tidak sesuai dengan keinginan sendiri, tapi apa yang paling maslahat untuk kelompok kaum muslimin saat itu. Jadi dugaan Umar adalah saat itu Rasul ragu antara melanjutkan atau tidak. Sementara sudah turun perintah. Pada hakikatnya belum ada perintah, sehingga kemudian Rasulullah bermusyawarah kepada mereka. Kalaulah sudah ada perintah, maka Rasulullah tidak akan bermusyawarah dengan mereka, karena sudah pasti perintah Allah akan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Summa amara birruju' ilal Madinah, lalu kemudian setelah beberapa pertimbangan, beberapa musyawarah, akhirnya mereka, ya, bersama Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Walamma qaruba minal Madinati ja'ahu jama'atun minal munafiqina talibina minhu ayyusalliya lahum fi masjidil dhar. Nah, ketika mereka hampir sampai di Madinah, ada sekelompok jamaah dari kelompok orang munafikin yang mendatangi Nabi dan meminta mereka untuk sholat di tempat mereka, di masjid yang mereka bangun yang bernama Masjid Dirar. Ya, jadi ada namanya Masjid Dirar yang dibangun oleh kelompok munafik. Fasa'alahum an sababi bina'ihi. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada mereka mengapa membangun masjid ini. Fahalafu billahi in aradna illal husna. Lalu kemudian mereka bersumpah atas nama Allah dan mereka mengatakan tidaklah kami maksudkan dari pembangunan Masjid Dirar ini kecuali hanya untuk kebaikan saja. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah mengetahui, Allah yang
mengetahui apa namanya melihat bahwasanya sesungguhnya mereka sedang berdusta saat itu. Pak Amar Ali Shallallahu Wasallam kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ya atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya bihadmihi untuk menghancurkan masjid tersebut. Fafa'al dan mereka melakukan hal tersebut. As-sanatul asyaratu minal hijrah. Lalu berikutnya kita pindah langsung ke tahun ke-10 Hijriah. Bungusul Yaman, utusan menuju Yaman. Di sanatil asyarah pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ila qabilatin min ahli Yaman. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke suatu kabilah yang berada di negeri Yaman. Dan negeri Yaman ini lebih kurang sekitar atau lebih secara geografis itu berada di wilayah selatan atau mungkin wilayah apa namanya barat daya dari Makkah atau Madinah, dari wilayah agak selatan. Wa qala lahu, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sir hatta tanzila bisahatihim. Ya, berjalanlah engkau wahai Ali bin Abi Thalib sampai kalian sampai ke tempat mereka. Pada uhum ila qauli la ilaha illallah, lalu kemudian ajaklah mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Fa in qalu na'am famurhum bis salati, kalau mereka mengatakan iya, lalu kemudian perintahkanlah mereka untuk melaksanakan salat. Wala tabghi minhum ghaira dzalik, dan janganlah tuntut mereka selain daripada itu. Wala tuqatilhum hatta yuqatiluka, dan janganlah kalian pasukan untuk memerangi mereka sampai kemudian mereka memerangi kalian terlebih dahulu. Falamma wasala Aliun ilaihim da'ahum ilal Islam, ketika Ali sampai di Yaman, lalu kemudian Ali mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, famtana'u, mereka justru menolak. Wa ramawul muslimina bin nabl, bahkan mereka melempari kelompok umat Islam dengan panah. Fahamala alaihimul muslimuna hatta hazamuhum, lalu kemudian umat Islam merespon apa yang mereka lakukan, terjadilah peperangan hingga kemudian mereka berhasil menang dan mengalahkan kelompok dari ahli Yaman ini. Famana kita lahum sumalahiqu, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menghentikan peperangan, mencegah peperangan, sumalahiqahum, lalu kemudian berhenti atau menemui mereka. Wada'ahum ilal Islam, lalu mengajak mereka untuk kembali masuk Islam yang kedua kalinya. Jadi setelah pertama diajak, mereka menolak, terjadi peperangan. Setelah peperangan dihentikan, lalu kemudian diperangi lagi, apa namanya, diajak lagi untuk kedua kalinya masuk Islam. Fa'ajabu wa qalu, lalu kemudian mereka berkata, nahnu ala man wara'ana min qaumina, kami sebagaimana orang-orang yang sebelum kami. Wahadi sodaqatuna, dan ini adalah sedekah kami, zakat kami. Fakut minha haqqallahi, lalu kemudian ambillah dari harta ini hak Allah Subhanahu wa taala. Fafa'ala, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib ya mengambil hal tersebut, harta tersebut. Summa raja ila Rasul, kemudian kembali kepada Rasulullah SAW. Fawajadahu bi Makkah fi hajjatil wada, lalu kemudian beliau mendapati Rasulullah SAW di Makkah sedang melakukan haji wada. Summa bahasa Rasulullah SAW Mu'ad bin Jabal, lalu kemudian Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke A'lal Yaman, wilayah utara Yaman. Wa Abu Musa al-Asy'ari ila asfalihi, dan mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke wilayah selatan dari Yaman. Wa ausahu alaihi salatu wassalam biqaulihi yassira wa la tu'assira. Rasulullah memberikan wasiat kepada mereka berdua, berikanlah keringanan kepada orang-orang Yaman, jangan persulit mereka. Wa qala li Mu'adz, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahlul kitab. Engkau akan menemui kelompok-kelompok ahlul kitab, kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani di sana. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah. Apabila kalian mendatangi mereka, apabila engkau mendatangi mereka sampai kepada mereka, maka ajalah mereka untuk mengatakan atau bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin kulla yaumin wa lailah. Apabila mereka taat dan mereka menyetujui hal tersebut, maka beritakan kepada mereka bahwasanya Allah telah memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Fa'inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Lalu kemudian ketika mereka menerima juga, taat juga dengan hal itu, maka sampaikanlah bahwasanya Allah telah memerintahkan untuk membayar zakat yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang yang miskin atau orang fakir di antara mereka. Fa in wata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka taat dalam hal itu, maka janganlah engkau mendekati atau jauh-jauhlah dari harta mereka yang tersisa. Jadi ambil saja harta zakatnya, lalu kemudian sisanya jangan diganggu. Wattaqi da'watal mazlum, dan jauhilah atau takutilah ya doa dari orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada jarak di antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya sudah pasti akan dikabulkan. Hajjatul Wada. Lalu berikutnya adalah peristiwa Haji Wada. Di sanatil Asyarah pada tahun ke-10 Hijriah juga.
hajjar Rasulullah alaihi salatu wassalam hajjatul wada. Rasulullah melakukan haji wada wa ma'ahu tis'una alfan, dan bersama Rasulullah saat itu ada 90.000 pasukan, ya, atau 90.000 umat Islam, ya. Kita tidak berbicara mengenai konteks perang, berarti tidak pasukan tapi umat Islam yang berhaji wada. Wasumiyat hajjatul wada, dinamakan dengan haji wada li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a fihal muslimin, karena Rasul berpamitan, ya, berpamitan kepada kelompok umat Islam saat itu, orang-orang Islam, walam yahujja ghairaha, dan tidak melakukan haji lagi selain daripada haji wada ini. Jadi haji yang dilakukan oleh Rasul hanyalah haji wada ini, haji satu-satunya, dan haji wada pula, seperti itu. Wa khataba alaihi salatu wassalam yauma arafah khutbatal wada. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Arafah, ya, allati bayyana fiha asasaddin wa furu'ahu, yang mana dalam isi khutbahnya Rasulullah SAW menjelaskan mengenai pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama, permasalahan-permasalahan Islam, permasalahan-permasalahan syariat disampaikan saat itu. Minha qauluhu alaihi salatu wasallam, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haram, sesungguhnya harta kalian dan darah kalian itu haram, artinya tidak boleh membunuh eh, orang lain, tidak boleh mengambil harta orang lain, ya, tidak boleh mengambil harta dan tidak boleh membunuh orang lain. Ila antal kau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Innalinisa ikum alaikum haqqa walakum alaihin haqqun. Ya, sesungguhnya bagi istri-istri kalian itu ada hak yang harus dipenuhi, dan bagi mereka pun ada yang harus ditunaikan haknya dia dari kalian. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya umat orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Wala yahilu limri'in malu akhihi, tidak boleh menghalalkan harta orang lain illa an thayyibi nafsin, kecuali melalui cara yang baik. Kulukum li adama wa adamu min turabin, kalian semua berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara Allah, di antara kalian. Laisa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa, tidak ada keutamaan yang lebih dari orang Arab dibandingkan dengan orang non-Arab, kecuali dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaumi Arafah nazalat ayatu ikmaliddin, pada hari Arafah itu juga turun ayat mengenai kesempurnaan agama. Ya, ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama madinah. Oke, sepertinya ini ada sedikit kesalahan, ya, dari eh, susunan kitab. Ya, kita coba baca di kitab cetak saja sebentar. Mungkin bagi yang memiliki kitabnya bisa dibaca juga di kitabnya, karena sepertinya ada kesalahan dalam cetakan atau susunan PDF ini. Ya, waraditu lakumul Islam Madinah. Wa ba'daan adda Rasulu alaihi salatu wassalamu manasikal haji, setelah Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, raja'a ilal Madinah, kemudian beliau kembali ke Madinah, ba'daan aqama bi Makkah asyrata ayyam, setelah beliau berada di Makkah lebih kurang sekitar 10 hari untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Hawadis, beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Di sana telah Asyarati, pada tahun ke-10 Hijriah, walati qablaha, dan sebelumnya, kasurat wufudul Arab, banyak utusan-utusan dari Arab, ya, dakhalan nas fid dinillahi afwaja, dan banyak juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Jadi banyak utusan-utusan yang menemui Rasul, lalu banyak juga orang-orang yang kemudian masuk kepada agama Allah secara berbondong-bondong. Faminal wufudi Banu Hanifah, di antara utusan-utusan yang datang adalah kelompok dari Banu Hanifah, Jama'atu Musailamah Al-Kadzab, yang mana ini merupakan kelompok daripada Musailamah Al-Kadzab. Waqad aslamu illa Musailamah Al-Kadzab. Nah, kelompok Bani Hanifah ini semuanya masuk Islam kecuali Musailamah Al-Kadzab. Fainahu idda'an nubuwah, bahkan Musailamah Al-Kadzab justru mengaku sebagai nabi. Wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wafda Nasara Najran il Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyeru, mengajak utusan dari Nasrani Bani Najran untuk masuk ke dalam Islam. Fa'abau, tapi mereka menolak. Waqal, dan mereka berkata, kunna muslimina qablakum, kami sudah masuk Islam lebih dahulu dibandingkan dengan kalian. Faqalalahum alaihi salatu wassalam, namun Rasulullah SAW menanggapi apa yang mereka sampaikan. Yamna'ukum minal islami thalathun, ya. Ada 3 hal yang mencegah kalian bisa dianggap sebagai Islam, kata Rasulullah. Apa itu? Ibadatukum as-salibah, karena kalian menyembah atau menghadap kepada salib.
Wa aklu lahmil khinzir, kalian masih makan babi. Wa za'mukum anna lillahi waladan, dan kalian menduga atau menyangka bahwasanya Allah punya anak. Faqalu lahu, lalu tapi mereka kemudian merespon juga, faman mithlu Isa khuliqa min ghairi abin. Memang siapa yang seperti halnya Nabi Isa? Jadi mereka membanggakan Nabi Isa seolah-olah itu adalah makhluk yang kemudian apa namanya mulia di sisi mereka, lebih mulia dari apapun, sehingga mereka mempertuhankan Nabi Isa. Ya, mereka menantang Rasul. Paman mithlu Isa khuliqa min ghairi abin. Memang siapa lagi manusia yang seperti Nabi Isa yang diciptakan tanpa ayah? Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat Al-Qur'an, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa ini hanya seperti perumpamaan Nabi Adam yang sama-sama diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepada mereka kun fayakun. Wa ba'da dzalika radu bi a'ta'il jizyah. Lalu kemudian setelah itu akhirnya mereka menyerah dan mau untuk membayar jizyah kepada kelompok kaum muslimin. Tajhizu jaisi Usamah, mempersiapkan pasukan dari Usamah. Nah, ini sudah masuk ke peristiwa yang terjadi pada tahun ke-11 Hijriah. Ya, jadi ada kelompok yang dipimpin oleh Usamah yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Jahazar Rasulullah SAW qabla mautihi jaishan biqiyadati Usamah bin Zaid. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW di tahun ke-11 Hijriah, Rasul sempat mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Wa amarahu ayyasira ila Ubnah. Dan Allah dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan tersebut untuk menuju wilayah Ubnah. Haitsu qutila waliduhu, yang mana wilayah tersebut adalah wilayah dibunuhnya ayah daripada Usamah bin Zaid. Jadi sempat kita ceritakan ya di perang Mu'tah tadi, ya di perang Mu'tah ya, Zaid itu wafat di sana, syahid di sana. Kemudian Rasulullah mengutus Usamah sebagai anak dari Zaid sebagai panglima untuk menyerbu ke wilayah yang sama. Wa kana fil jaisyi kibaru sahabah, dalam pasukan tersebut ada beberapa sahabat-sahabat senior minal muhajirin wal ansar, dari kelompok muhajirin maupun ansar. Ke Abi Bakrin seperti Abu Bakar, ada Umar juga di sana, ada Abi Ubaidah, dan ada juga Sa'ad di dalam pasukan tersebut. Nah, karena dalam hal ini Usama bin Zaid ini masih sangat muda, ya, yang tarada jamaatun, banyak kemudian kelompok yang atau beberapa orang yang tidak sepakat ala riasati Usama, menjadikan Usama sebagai pemimpin pasukan saat itu, ya, beberapa senior-senior sahabat. Alasannya sederhana, wa huwa syabun lam yatajawazi sabi'ata asyarata min umrihi, karena beliau masih muda, sangat muda, bahkan belum sampai usia itu saat itu 17 tahun. Jadi seorang pemuda belum berusia genap 17 tahun memimpin pasukan-pasukan besar yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, Abu Ubaidah, dan Sa'ad, ya, para sahabat-sahabat senior seperti itu. Falamma alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika ghadiba ghadaban. Ketika Rasul mendengar ada sahabat yang tidak setuju dengan keputusan beliau, maka Rasul pun marah, ya, ghadaban syadid, dan marah, yang sangat marah kepada mereka. Wa qala lahum, Rasul berkata kepada mereka, istausu bihi khairan fa innahu min khiyarikum. Ya, cukup nasihati saja Usamah bin Zaid itu dengan kebaikan. Sampaikan kebaikan, sarankan kebaikan kepada dia, bimbing dia, gitu ya. Tidak perlu kemudian menggantinya. Kata Rasulullah SAW kepada mereka, "Fa'innahu min khiyarikum." Sesungguhnya Usamah bin Zaid adalah yang terpilih di antara kalian. Jadi Rasulullah tidak mau mengganti karena sudah bulat keputusannya untuk mengangkat Usamah bin Zaid. Meskipun nanti setelah wafatnya Rasul sempat ada wacana juga untuk mengganti Usamah, tapi Abu Bakar tidak mau mengganti karena Usamah adalah orang yang telah dipilih oleh Rasul, sehingga kemudian beliau akan melanjutkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul tersebut. Ya, nanti kisahnya ini tidak jadi peperangan saat Rasul masih hidup. Jadi Rasul wafat dahulu, pasukan belum sampai ke sana. Nanti akan sempat tertunda dan diceritakan pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Walam yatim mali hadal jaisyis safaru, ya, sebelum sempurna perjalanan, artinya belum sampai ke sana, ke wilayah yang mana menjadi tujuan mereka, yang ada Rasul pada masa Rasul. Ya, kenapa? Li'annal maradha ba'dahu, karena Rasul sudah kadung sakit terlebih dahulu. Jadi Rasul mengalami sakit menjelang wafat. Hatta faraqat dunia, sampai beliau wafat dalam keadaan sakit tersebut. Wa intaqala ila daril baqiyah, lalu kemudian beliau akhirnya meninggal dunia, pindah ke alam baqa, ya, alam yang kekal. Yang maksudnya di sini adalah akhirat. Maradur Rasul, sakitnya Rasulullah SAW. Bada'a maradur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi awakhir Safar. Mulai sakit Rasulullah itu adalah pada akhir bulan Safar, ya, pada tahun ke-11 Hijriah, minasanatil hadiyati asyata minal hijrah.
Fastamarra maridan 13 yauman, dan berkelanjutan sakit tersebut lebih kurang sekitar 13 hari. Kana fi asna'iha yantaqilu ila buyuti azwajihi. Ya, ketika sakit itu beliau sering berpindah-pindah dari rumah satu istrinya ke istri yang lain. Jadi hari ini di rumah siapa dirawat oleh istrinya yang A, kemudian B, C dan seterusnya. Walamma ishtadda maraduhu, dan ketika beliau semakin merasa sakit, dalam hal ini semakin parah penyakitnya, istadzanahunna, Rasul meminta izin kepada istri-istrinya ayyumar radha fi baiti Aisyah, agar Rasulullah dirawat di rumah Aisyah saja. Fa'adzina lahum. Lalu kemudian fa'adzinna, ya mereka semua sepakat, istri-istri Rasul sepakat bahwasanya Aisyah yang akan merawat di rumahnya Rasulullah SAW. Ya, artinya Rasulullah akan berada di rumah Aisyah. Walamma ta'adzara alaihi al-khuruju ila salati, ketika Rasul tidak bisa lagi untuk keluar salat di masjid, qala, Rasul berkata, muru Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar falyusalli bin nas, untuk mengimami manusia. Jadi pada dasarnya Abu Bakar ini telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah berikutnya secara tidak langsung, secara isyarat seperti itu, karena sudah diperintahkan untuk menggantikan beliau menjadi imam salat. Ya, faradiyahu alaihi salatu wassalamu khalifatan lahu fi hayatihi. Ya, jadi beliau sebenarnya sudah ridha kalau seandainya khalifah berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Falamma sami'atil ansaru bishtidadi maradhi. Ketika kelompok kaum Ansar mendengar bahwasanya Rasulullah sangat sakit parah saat itu, ya sudah parah sakitnya, ijtama'u fil masjid. Mereka berkumpul di masjid. Ya, fa'alamal Abbas Rasulullah SAW, kemudian paman beliau Abbas yang memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, bijtima'ihim wa isfatihim. Ya, ya, dalam hal ini mereka berkumpul karena berduka ya Rasulullah menjelang wafat. Jadi dikabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Fakharaja alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'subar ra'si yakhuttu birijlaihi muttaqiyan ala aliyin wal fadli wal abbas wa amamahum. Nah, mendengar hal tersebut Rasul tidak ingin ya orang-orang yang ditinggalkan nantinya adalah orang-orang yang bermental lemah, sedih karena ketinggalan Rasulullah SAW. Maka untuk menghibur mereka Rasul keluar dari rumah menuju ke masjid ya dalam keadaan kepala terikat, kemudian di apa namanya dipangku atau di dipegang oleh Ali dan juga Al-Fadl yang merupakan anak dari pamannya Abbas ini ya, dan sementara Abbas menuntun di depan. Hatta jalasa fi asfali mirqatil mimbar, kemudian Rasulullah duduk di mimbar ya, fahamidallah, kemudian memuji Allah, wa asna alaihi, summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ayuhan nas, wahai manusia, balagani annakum takhafuna min mauti nabiyikum, aku mendengar kabar bahwasanya kalian khawatir akan kematian daripada nabi kalian. Hal khulida nabiyyun qabli fi man ba'atsallahu fa'ukhallada fikum. Ya, apakah kalian pernah mendengar bahwasanya nabi-nabi sebelumku itu dikekalkan sehingga kalian berharap Allah mengutusku dalam keadaan dikekalkan juga? Ala, sungguh ya sebenarnya inilah hikun birabbi. Aku hanya menemui Tuhanku. Wa innakum lahikun nabi. Nah, apakah kalian akan menemuiku juga nantinya? Fausikum bil muhajirin al awwalina khairah. Maka aku mewasikan kepada kalian untuk melakukan perbuatan perbuatan yang baik. Jadi dalam hal ini Rasul ingin meneguhkan, menguatkan hati mereka yang nantinya akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW. Tuwfiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yaumal Itsnain. Rasul SAW wafat pada hari Senin, As-Salisa Asyara min Rabiul Awal, pada tanggal 13 Rabiul Awal. Meskipun dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sanatil hadiyata asyarata minal hijrah, pada tahun ke-11 Hijriah. Wa kana umruhu yauma wafatihi salatan wa sittina sanah. Saat wafat itu umur Rasulullah SAW adalah 63 tahun. Padu hisyal muslimun, lalu kemudian umat Islam menjadi kacau balau. Dalam hal ini menjadi sedih, menjadi tidak karuan, berpikir tidak apa namanya tidak jernih karena memang sangat merindukan Rasul. Dalam hal ini sangat sayang sangat kepada Rasul, sangat mengikuti Rasul. Ketika Rasul pergi mereka menjadi tidak karuan hati mereka dan pikiran mereka. Wa azuma alaihim firaquhu, dan justru cenderung mereka akan berpecah belah ya ketika itu saat kondisi mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Pasallah Umar bin Khattab saifahu. Bahkan Umar bin Khattab itu menghunuskan pedang ya kepada orang yang menyampaikan berita bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Siapa yang berani mengatakan Rasul telah wafat? Gitu ya, dihunuskan pedang. Wa tawa ada mayyaku, lalu kemudian berkata orang tersebut, mata Rasulullah SAW. Wa qala innama ursala ilaihi kama ursila ila Musa falabitha an qaumihi arba'ina lailah. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW diutus sebagaimana halnya Nabi Musa diutus, lalu kemudian meninggalkan kaumnya selama lebih kurang 40 hari. Jadi dalam hal ini Rasulullah masih ingin menghibur
orang yang ditinggalkan sudah dipersiapkan untuk menyampaikan beberapa hal ketika beliau telah pergi. Wa kana Abu Bakar ghaiban. Saat itu Abu Bakar sedang tiada. Falamma jaa wa ukhbirul khabar. Jadi saat berkecamuk, pemikiran sedang saat itu sedang tidak karuan, hati sedang kacau. Ya, Abu Bakar tidak ada. Nah, ketika beliau datang, ukhbirul khabar, diberitakan cerita itu bahwasanya Rasul telah wafat. Dakhala baita Aisyah, beliau masuk ke rumah Aisyah, wa kasyafa an wajhi Rasul, lalu kemudian menutup wajah Rasul atau membuka ya, mengungkap wajah Rasul, melihat wajah Rasul itu terakhir kalinya, faqabbalahu, mencium Rasul, summa baka, kemudian beliau menangis. Ya, apa yang dilakukan Abu Bakar setelahnya? Summa kharaja 'alan nas, keluar menghadapi manusia saat itu yang sedang bersedih, sedang tidak karuan. Beliau berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati, telah wafat. Waman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Sumatala kalau kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sungguhnya engkau adalah eh, orang yang mati dan mereka juga akan ikut mati. Istilahnya dalam hal ini kita semua akan mati. Wa qauluhu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, ya. Dan sudah banyak rasul yang mendahului beliau. Afa imata, apakah ketika kemudian seorang rasul yang diutus kepada kalian itu wafat atau terbunuh, in qalatu ala aqabikum, maka kalian akan kembali kepada apa yang sudah kalian alami sebelumnya. Artinya kembali kepada kemusyrikan, kembali kepada kekafiran. Wa may yang paling ala aqibahi fala yadurullah syai'ah. Maka sungguh siapapun yang berbalik di antara kalian tidak akan memudaratkan bagi Allah sesuatu pun, Allah tidak akan rugi. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Faqala Umar ka'anni lam atslu hadhil ayah. Seolah aku belum pernah mendengar, belum pernah membaca ayat ini. Jadi ayat ini pernah turun sebelumnya, tapi mungkin konteksnya dalam hal itu belum terlalu dirasakan oleh para sahabat. Nah, ketika dibacakan oleh Abu Bakar saat kondisi wafatnya Rasul, ini baru benar-benar terasa oleh para sahabat. Ini maksud ayat ini dan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika kita nanti ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang juga tadi dipersiapkan. Dalam hal ini Rasul tidak ingin apa namanya mereka bersedih. Abu Bakar mengetahui itu sehingga kemudian Abu Bakar mencoba menghibur mereka dengan membacakan beberapa ayat ini. Dafnuhu alaihi salatu wassalam, ya, pemakaman Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW fi baitihi, Rasul SAW menetap ya di rumahnya pada hari Senin Walilatul Sulasa. Jadi dalam hal ini tidak langsung dikuburkan pada hari Senin itu, tapi pada Senin malam masih dibiarkan di rumah Walilatul Sulasa iwa yaumahu. Kemudian pada hari Selasa siang dan malamnya Walilatul Arbi'a, bahkan malam Rabu masih belum dikuburkan, yang masih belum dimakamkan. Hatta intahal muslimuna min iqamati khalifatin alaihim, sampai kemudian umat Islam selesai menunjuk khalifah berikutnya. Jadi nanti kita akan temukan ketika membahas mengenai awal mula diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bosnya ada sekelompok orang dari kelompok Muhajirin dan Ansar yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah menentukan siapa khalifah berikutnya. Nah, dalam hal ini sampai kemudian putus siapa yang menjadi khalifah berikutnya, Rasulullah masih berada di rumah beliau, di kamar beliau, belum sempat dikuburkan. Summa ghusila, setelah terpilih Abu Bakar, lalu kemudian Rasulullah dimandikan, wakufina di kafani fi salah satu aswab, dalam 3 helai kain, laisa fiha qamisun wala imamah, tidak digunakan apa namanya gamis dan juga tidak ada sorban yang melekat saat itu, hanya 3 kain saja. Summa wudi'a ala saririn fi baitihi, kemudian beliau diletakkan di kasur atau di dipan di rumahnya. Fasolal muslimuna alaihi, kemudian umat Islam sholat ya menyolati jenazah Nabi Muhammad SAW. Furoda, sholatnya sendiri-sendiri bila imam, tanpa ada imam. Ar-rijal summa nisa summa sibyan, dengan urutan laki-laki dahulu sholat sendiri-sendiri, setelah laki-laki selesai perempuan sendiri-sendiri, kemudian anak-anak kecil sendiri-sendiri. Summa dufina fi hujrati Aisyah, kemudian beliau dimakamkan, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Warufi'a qabruhu, kemudian kuburan Nabi itu sedikit diangkat, ditinggikan, anil ardi, ya dari tanah, ya qadra shibrin, lebih kurang sekitar 1 jengkal. Jadi dibikin apa namanya gunungan seukuran 1 jengkal, ditinggikan sedikit, ya warusya bilma, lalu kemudian dipercikkan air atau disirami air. Wa qataraka alaihi salatu wassalam alil muslimin syai'aini, lalu kemudian Rasulullah SAW meninggalkan 2 hal kepada umat Islam. La yadurruhum syai'un ma damu mustamsikina biha, mereka tidak akan mendapatkan mudarat atau tersesat selagi mereka masih berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi, tidak ada kebatilan di dalamnya dari depan maupun dari belakang. Wa hadis Rasul, dan begitu juga dengan
sunnah Rasulullah SAW, alladzi bayyinad din, yang mana dalam sunnah tersebut dijelaskanlah perkara-perkara urusan agama, wa waddaha maqasidal Qur'anil Karim, dan menjelaskan maksud-maksud, tujuan-tujuan daripada apa yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, membahas beberapa hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9, 10, dan ke-11 Hijriah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, yang merupakan pertemuan terakhir kita untuk jilid kedua dari kitab Khulasatul Nurul Yakin, ada sedikit penutup yang ditulis oleh Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar mengenai keluarga Rasul, anak-anak beliau, istri-istri beliau, paman beliau, begitu juga dengan kepribadian dan bentuk fisik daripada Rasulullah SAW yang mungkin perlu untuk kita ketahui agar kita lebih mengenal Rasulullah SAW. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.